Beberapa pakar militer barat sering mengklaim bahwa jet tempur F-35 sudah combat proven, yang artinya kemampuan jet tempur F-35 sudah terbukti dalam operasi tempur. Sehingga ketika pakar militer barat membahas jet tempur baru generasi 5 buatan negara lain seperti jet tempur J-20 China atau Sukhoi 57 Rusia atau Kan Turkiye, mereka sering meremehkan jet tempur generasi kelima buatan negara lain dengan mengatakan bahwa jet tempur generasi kelima buatan negara lain belum teruji dalam pertempuran atau belum combat proven. Tidak seperti F-35 yang sudah teruji dalam pertempuran. Sebenarnya bagaimana combat proven F-35? Apakah benar-benar sudah teruji dalam pertempuran modern? Mari kita bahas berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berupa narasi politik dan marketing Amerika semata. Pada pertempuran di Suriah 2018, Israel mengumumkan mengerahkan F-35 Adir pertama kali digunakan dalam serangan tempur di Suriah. Israel beberapa kali mengklaim F-35 berhasil lolos dari radar lawan dan menyerang target strategis. Namun pada waktu itu, Suriah hanya menggunakan sistem pertahanan udara generasi lama, yakni S-200 VE Vega, yang merupakan sistem jarak jauh, tapi teknologi tahun 1960-an. Sementara S-300 PMU mulai dikirim Rusia ke Suriah setelah insiden 2018, namun hingga kini hampir tidak ada bukti S-300 Suriah pernah dipakai untuk melawan atau menembak pesawat Israel. Karena S-300 Suriah kabarnya masih dikontrol lewat izin Rusia. Itu sebabnya Israel tetap bisa melakukan serangan rutin tanpa ditembak oleh S-300. Jadi S-300 jarang digunakan karena kendali politik Rusia. Jikapun digunakan S-300, masih merupakan sistem pertahanan udara generasi lama yang sudah ketinggalan. Selain itu, Rusia mengendalikan S-400 mereka di Hmeimim, Latakia, tapi tidak dipakai melawan Israel demi menghindari eskalasi lebih lanjut. Sistem S-400 hanya dioperasikan oleh militer Rusia sendiri, ditempatkan di pangkalan udara Hmeimim, Latakia, sejak 2015 untuk melindungi pasukan Rusia. Kesimpulannya, combat proven F-35 hanya berhadapan melawan sistem pertahanan udara generasi lama. Sehingga wajar jika jet tempur F-35 yang merupakan generasi baru mudah menembus sistem pertahanan udara generasi lama yang sudah usang. Kemudian pada September 2018, Amerika Serikat mengerahkan F-35B dalam operasi tempur melawan Taliban di Afghanistan. Amerika mengerahkan F-35B yang beroperasi dari kapal serbu amfibi USS Essex di Laut Arab, melancarkan serangan udara presisi terhadap sasaran Taliban di Afghanistan sebagai bagian dari misi Operation Freedom Sentinel. Serangan dinyatakan berhasil, pesawat kembali selamat. Dari sisi Taliban, Taliban tidak memiliki sistem pertahanan udara modern ketika F-35B Amerika melakukan serangan di Afghanistan tahun 2018. Bahkan Taliban tidak punya SAM jarak menengah atau jauh. Taliban diketahui memiliki stok Strela 2, Igla buatan Soviet, dan kemungkinan FIM-9 2 Stinger. Namun jumlahnya sangat terbatas. Reliabilitas rendah, banyak yang sudah tua atau usang, dan efektivitasnya terbatas hanya pada ketinggian rendah. Tidak bisa menjangkau ketinggian operasi F-35. Sementara F-35 terbang di ketinggian menengah dan tinggi dan meluncurkan bom presisi dari jarak jauh. Manfaat Taliban hanya efektif di ketinggian di bawah 4 hingga 5 km. Implikasi praktisnya, F-35 tidak menghadapi ancaman berarti dari Taliban. Karena itu debut tempur F-35B di Afghanistan lebih bersifat simbolis dan marketing semata daripada pembuktian kemampuan terhadap pertahanan udara modern lawan. Kemudian pada April 2019, Amerika Serikat F-35A yang dikerahkan ke Al Dhafra Air Base, Uni Emirat Arab, melakukan serangan udara terhadap posisi ISIS di Irak. Dari sisi ISIS sendiri, ISIS tidak memiliki sistem pertahanan udara modern di Irak dan Suriah. Yang mereka miliki hanyalah perlengkapan SHORAD, Short Range Air Defense, yang sangat terbatas
Kemudian pada 13 Juni 2025, Israel juga mengerahkan F-35 Adir dalam Operation Rising Lion yang digunakan terutama untuk penetrasi awal ke wilayah pertahanan udara Iran. Namun di sini Iran hanya menggunakan sistem pertahanan udara S-300 yang merupakan sistem pertahanan udara generasi lama buatan Rusia dan sistem pertahanan udara buatan lokal. Begitu juga 22 Juni 2025. Amerika Serikat juga terlibat menggunakan F-35 dalam operasi Midnight Hammer untuk melindungi bomber siluman B-2 dalam menyerang situs nuklir di Iran. Sehingga wajar saja F-35 Israel bisa dengan mudah menyerang Iran karena lawannya hanya sistem pertahanan udara generasi lama S-300. Jadi kesimpulan untuk combat proven F-35 sejauh ini hanya melawan sistem pertahanan udara generasi lama, yakni S-300. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan Rusia, yang bahkan menggunakan jet tempur lama dan bomber lama untuk melawan sistem pertahanan udara Patriot, yang merupakan sistem pertahanan generasi baru Amerika di Ukraina. Pakar militer Barat terlalu membesar-besarkan combat proven F-35, padahal lawannya hanya sistem pertahanan udara generasi lama yang telah usang. Kenapa Amerika dan Israel mengerahkan F-35 pada pertempuran di Suriah, Irak, Iran, dan Afghanistan? Karena mereka Amerika Serikat dan Israel mengetahui bahwa negara-negara tersebut tidak punya sistem pertahanan udara modern atau jet tempur modern, sehingga tidak ada ancaman yang berarti bagi F-35. Logikanya, jika Amerika benar-benar ingin menguji combat proven F-35, seharusnya pada perang Rusia-Ukraina menjadi medan uji coba yang tepat. Karena Rusia memiliki sistem pertahanan udara modern. Meskipun di sisi lain Amerika khawatir dapat memicu eskalasi besar dengan Rusia. Teori konspirasi F-35. Ada beberapa teori konspirasi yang sering dikaitkan dengan F-35. Salah satunya ialah bahwa F-35 sebenarnya tidak sesiluman yang diklaim Amerika karena radar VHF band dan radar X-band generasi baru dapat mendeteksi F-35 dari jarak menengah hingga jauh. Menurut teori ini, bahwa Amerika sengaja membesar-besarkan kemampuan siluman F-35 untuk menakuti lawan dan memaksa sekutu membeli F-35. Jadi membesar-besarkan kemampuan F-35 ini memiliki tujuan marketing agar sekutu Amerika tertarik untuk membelinya dan sebagai alat politik untuk menakuti lawan. Selain itu, ini menyentuh persepsi budaya Barat ketika memberikan pujian besar, seringkali membesar-besarkannya sangat berlebihan. Seperti yang kita ketahui, selagi itu teknologi buatan manusia pasti memiliki kekurangan. Dan setiap teknologi militer memiliki kekurangannya masing-masing. Banyak analis dan pengamat pertahanan melihat F-35 bukan hanya sebagai pesawat tempur, tetapi juga sebagai alat geopolitik dan leverage politik Amerika Serikat terhadap sekutunya. F-35 menjadi senjata pemeras dan kontrol politik Amerika pada aliansinya sendiri. Rasmus Jarlov, Ketua Komite Pertahanan Parlemen Denmark, mengungkapkan penyesalan atas keputusan membeli F-35. Jarlov menyebut kekhawatiran bahwa Amerika bisa menghentikan suplai suku cadang, software update, atau bahkan mendisable F-35 dalam kondisi politik tertentu. Ivan Blondin, seorang pensiunan letnan jenderal di Angkatan Udara Kanada, mengatakan bahwa Kanada harus membatalkan pembelian F-35. Menurutnya, ketergantungan pada program F-35 Amerika saat ini, khususnya pada produksi suku cadang, sangat berisiko, mengingat hubungan Amerika dengan sekutu terdekatnya yang semakin memburuk. Di sisi Turkiye yang masih bermain dua kaki. Namun dalam pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Gedung Putih pada Kamis 25 September 2025. Presiden Trump memberikan peringatan dan sekaligus ancaman serta tekanan diplomatik halus kepada Turkiye dengan mengatakan bahwa the Greek Orthodox Church was here and they would really like some help. Trump memperingatkan Turkiye untuk tidak merubah haluan. Trump juga mencabut larangan penjualan F-35 ke Turkiye. Dan Trump siap menegosiasikan penjualan F-35 pada Turkiye.
Masih banyak kritik lain dari berbagai artikel yang dilontarkan oleh pengamat militer barat seperti dalam The National Interest, America's allies have FT-5 problem they never saw coming. Artikel ini menyebut bahwa Kanada dan negara-negara Eropa mulai khawatir bahwa armada F-35 bisa menjadi sandera politik karena kontrol Amerika atas suku cadang pengiriman dan software yang dapat dijadikan alat tekanan. Dalam artikel Alice Never Truly Owned Their US-Made F-35 Stealth Fighters, yang mana mengulas bahwa spare parts dan dukungan teknis untuk F-35 tetap berada di bawah kendali Amerika, dan bahwa hal ini bisa menjadi alat leverage politik Amerika dan atau pengaruh Amerika. Begitu juga pada National Security Journal. The F-35 fighter has an Achilles heel Trump could use against allies, membahas kekhawatiran bahwa Amerika bisa menggunakan kontrol atas bagian-bagian kritis, software, dan suku cadang sebagai sarana tekanan jika kepentingannya dirasa terancam. S. Erjan Fusetik, The Global Politics of the F-35 Joint Strike Fighter, menganalisis bagaimana proyek F-35 ini bukan hanya soal teknis, tapi tentang politik seperti siapa yang ikut, bagaimana partner memiliki pengaruh atau tidak terhadap keputusan, dan bagaimana ketidaksetaraan dalam kontrol dan biaya menjadi isu politik. Kelemahan jet tempur F-35. Pertama, kerentanan siluman. Stealth vulnerabilities. Siluman adalah fitur andalannya, tetapi bukan tanpa kelemahan. F-35 menggunakan radar absorben material, RAM, pada kulit pesawat untuk menyerap dan memecah gelombang radar. Material ini memang sangat sensitif terhadap cuaca, hujan deras, suhu ekstrem, kelembaban, dan kondisi lingkungan, seperti debu, pasir, dan garam laut. Perawatan harus sangat hati-hati karena gesekan atau benturan kecil bisa merusak lapisan. Jet tempur F-35 membutuhkan perawatan yang intensif. Setelah setiap penerbangan, teknisi harus memeriksa dan memperbaiki setiap panel yang rusak. Proses ini memakan waktu berjam-jam dan sangat mahal. Sebuah panel yang tidak terpasang dengan benar atau yang rusak dapat menciptakan titik panas radar, hotspot, yang secara dramatis meningkatkan RCS pesawat. Jadi, setiap panel akses pada badan pesawat harus ditutup dengan presisi sempurna dengan segel yang khusus. Celah sekecil milimeter pun dapat memantulkan energi radar dan mengurangi efek siluman. Dapat dideteksi oleh radar frekuensi rendah, low frequency radar. Teknologi siluman F-35 paling efektif melawan radar frekuensi tinggi, X-band, yang digunakan oleh pemandu rudal dan radar pesawat. Namun, radar frekuensi rendah seperti VHF atau UHF yang lebih besar, seperti yang dimiliki Rusia dan China, dapat mendeteksi jejak F-35 meski mungkin tidak cukup akurat untuk mengunci dan menembak, dan tergantung pada taktik mereka. Jadi, desain siluman F-35 fokus dioptimalkan untuk mengurangi RCS, radar cross-section, terutama terhadap radar frekuensi tinggi, X-band, Q-band, yang dipakai oleh radar kendali tembak rudal darat atau udara, dan radar pesawat tempur lawan. Untuk bentuk pesawat, lapisan RAM, dan desain sudut permukaan dibuat agar gelombang radar di frekuensi ini dipantulkan menjauh dari sumber radar. Kesimpulannya, berdasarkan data radar cross-section frontal F-35, bahwa F-35 dibuat efektif untuk melawan radar dengan frekuensi X-band, yang mana RCS F-35 tetap masih kecil, hanya sekitar 0,09 hingga 0,33 meter persegi. Radar X-band sendiri beroperasi pada frekuensi sekitar 8 hingga 12 GHz dengan panjang gelombang sekitar 2,5 hingga 3,75 cm. Radar X-band sering dipakai untuk radar pesawat tempur, seperti radar APG-81 AESA pada F-35 sendiri, dan radar Captor E AESA pada Eurofighter Typhoon, serta radar Irbis E-PESA pada Su-35 Rusia. Sementara pada kapal perang yang menggunakan radar X-band, seperti radar Thales APAR AESA,
Berikut kelebihan radar X-band. Pertama, resolusi tinggi. Mampu mendeteksi target kecil, membedakan target yang berdekatan. X-band memang resolusi tinggi, tapi bukan berarti bisa melihat yang tak terlihat. Resolusi tinggi artinya bisa membedakan dua target yang berdekatan atau mengenali bentuk target lebih detail. Tapi kalau pantulan sinyalnya hampir nol karena desain siluman, maka tidak ada yang bisa diolah, target tetap sulit terlihat. Kemampuan X-band radar sangat mumpuni dan efektif untuk target konvensional karena bisa melihat target kecil seperti UAV, rudal, dan kapal kecil. Pesawat siluman didesain khusus untuk melawan radar X-band agar kemampuan deteksi radar X-band berkurang drastis. Itulah kenapa sistem pertahanan udara modern biasanya menggabungkan beberapa radar multiband seperti L-band, S-band, X-band supaya peluang deteksi siluman lebih tinggi atau bagus. Kelebihan kedua dari radar X-band ialah ukuran antena kecil, sehingga praktis untuk dipasang di kapal perang atau pesawat tempur atau sistem pertahanan udara bergerak lainnya. BTW, maksud dari F-35 yang efektif melawan radar X-band di sini ialah radar X-band biasa seperti APG-68 pada F-16 atau Airbus A pada Su-35 akan kesulitan mendeteksi F-35 dari jarak jauh. Sedangkan untuk radar X-band generasi baru, dengan fitur dan kemampuan deteksi siluman yang sudah meningkat, sehingga kemampuan untuk mendeteksi target siluman seperti F-35 juga sudah meningkat. Radar X-band generasi lama biasanya hanya bisa mendeteksi F-35 pada jangkauan sekitar 50 km, sedangkan radar X-band modern dengan mode khusus LPI, Low Probability of Intercept, atau Pemroseson Digital, bisa mendapat echo kecil F-35 pada jangkauan sekitar 100 km. Sebagai contoh, radar Murad 600 pada KAN yang diklaim bisa mendeteksi F-35 dari jarak sekitar 100 km. Ada beberapa faktor atau alasan mengapa radar Murad 600 bisa mendeteksi F-35 dari jarak sekitar 100 km. Pertama, radar Murad 600 menggunakan teknologi AESA modern, yakni daya pancar tinggi, side lobe rendah, pemrosesan sinyal digital lebih canggih. Kedua, mode deteksi khusus untuk siluman, adanya integrasi algoritma deteksi RCS kecil. Ketiga, realistis. Klaim 100 km masih masuk akal, karena siluman F-35 memang hanya menurunkan jarak deteksi, bukan membuatnya nol, atau tidak bisa terdeteksi sama sekali. Namun, kemampuan siluman F-35 semakin tidak efektif melawan radar VHF atau UHF yang bekerja di pita frekuensi lebih rendah dibanding radar X-band atau S-band. Semakin rendah frekuensinya, semakin panjang gelombangnya, sehingga membutuhkan antena lebih besar, tapi punya sifat unik yang sulit dilawan oleh kemampuan desain siluman. Berikut karakteristik radar VHF band atau UHF band. Pertama, gelombang panjang VHF band tidak mudah dipantulkan ke arah lain, sehingga sebagian besar energinya tetap mengenai pesawat F-35, yang mengakibatkan peluang deteksi lebih tinggi. Kedua, radar hanya bisa memberitahu ada sesuatu di area ini, tapi tidak akurat untuk tracking presisi atau mengarahkan rudal. Ketiga, ukuran antena sangat besar. Butuh antena panjang, ukurannya bahkan hingga puluhan meter. Biasanya dipasang di darat, ground-based radar, atau stasiun tetap. Keempat, jangkauan sangat jauh. Bisa mendeteksi target ratusan kilometer, bahkan melampaui horizon jika menggunakan mode over the horizon. Cocok untuk radar peringatan dini, Early Warning Radar. Namun radar VHF atau UHF memiliki kekurangan yakni resolusi buruk, sehingga kurang efektif jika digunakan untuk memandu senjata. Namun, radar VHF atau UHF bisa diintegrasikan dengan radar lain supaya bisa handover data target ke radar fire control. Contoh radar VHF band, radar Nebo UT. Nebo UT merupakan bagian dari keluarga Nebo M buatan Rusia dan termasuk radar VHF band. Jenis radar ini adalah radar 3D Early Warning
yang juga dirancang sebagai anti-siluman. Beroperasi di VHF band, sekitar 150 MHz hingga 200 MHz, radar ini mampu melakukan deteksi jauh, hingga sekitar 600 km untuk target berukuran besar, dan ditujukan untuk mendeteksi berbagai ancaman seperti pesawat tempur, rudal balistik, rudal jelajah, UAV, serta pesawat-pesawat siluman seperti F-35. Jadi kesimpulannya, radar VHF atau UHF band berperan untuk mendeteksi siluman dan target jarak jauh, tapi bukan pemandu rudal. Efektif untuk membuka kamuflase siluman, tapi butuh bantuan radar band lebih tinggi untuk menembak. F-35, selain masih mempunyai masalah pada kerentanan siluman, yang mana kemampuan siluman inilah yang seharusnya menjadi keunggulan utamanya. Namun, kelemahan yang paling menonjol F-35 ialah performa dogfight yang kurang optimal. Dibandingkan dengan pesawat tempur khusus seperti F-22 Raptor atau Rafale atau bahkan Eurofighter Typhoon. F-35, khususnya varian A dan C, masih kurang lincah atau kemampuan manuver yang kurang. Hal ini tidak lepas dari filosofi tempurnya F-35, yakni lihat pertama, tembak pertama dengan menggunakan sensor dan siluman, sehingga menghindari dogfight jarak dekat. Namun, jika sampai masuk ke dalam situasi tersebut, kelemahannya bisa terlihat. Intinya ialah F-35 yang bukan pesawat yang dirancang khusus untuk dogfight. Sehingga dengan kemampuan silumannya pada taktik penggunaan F-35 hanya mengandalkan pertempuran jarak jauh dan pertempuran sergapan secara tiba-tiba yang cepat, dan telah dibahas sebelumnya bahwa F-35 masih punya masalah pada kerentanan siluman dan harus berhadapan dengan teknologi radar pendeteksi siluman lawan yang sudah meningkat kualitasnya. Kembali pada masalah kurang lincah, maneuverability F-35. Radius belok dan kecepatan manuver lebih rendah dibanding jet tempur generasi sebelumnya seperti Rafale dan Eurofighter. Kelemahan F-35 berikutnya ialah kompleksitas teknologi tinggi dan software yang rumit. F-35 merupakan jet tempur generasi kelima yang dibekali software paling rumit dengan jutaan baris kode, sehingga menjadikannya salah satu pesawat tempur modern yang masih kurang stabil dan rentan gangguan. Sistemnya dirancang sangat terintegrasi, mulai dari fly-by-wire, sensor fusion, hingga avionik modern yang saling terhubung untuk memberikan kesadaran situasional penuh bagi pilot. Namun, kompleksitas luar biasa ini juga membawa konsekuensi, yakni membuat pesawat lebih rentan terhadap bug, error, atau malfungsi sistem, terutama pada fase-fase awal ketika seluruh komponen teknologi baru masih terus disempurnakan. Masalah perangkat lunak, software, ALICE, Autonomic Logistics Information System, dan penggantinya Odin ialah tulang punggung logistik F-35. Sistem ini bermasalah, sering error, dan membutuhkan waktu lama untuk mengunggah atau mengunduh data yang memperlambat perawatan. Masalah helmet. Helmet F-35 menjadi salah satu komponen paling modern sekaligus paling bermasalah dalam program pesawat tempur ini. Sistemnya dikenal sebagai Helmet Mounted Display System, HMDS, buatan Collins Elbit Vision Systems, dan menjadi inti dari cara pilot F-35 melihat dunia di sekitarnya. Masalah helmet utama berupa kompleksitas teknologi. Helm ini bukan helm biasa, melainkan komputer terbang. Semua informasi dari radar, sensor inframerah, avionik, hingga navigasi ditampilkan langsung ke layar dalam helm. Fitur uniknya ialah lihat tembus pesawat. Kamera Distributed Aperture System memproyeksikan pandangan 360 derajat, sehingga pilot bisa melihat seolah-olah badan pesawat transparan. Kompleksitas tinggi ini menyebabkan sering muncul bug software, latency, keterlambatan tampilan, atau error dalam proyeksi data. Selain helmet, masalah mesin juga kadang-kadang terjadi.
F-35 menggunakan mesin Pratt dan Whitney F135 yang merupakan afterburning turbofan generasi baru. Karena F-35 hanya punya satu mesin, maka keandalan absolut sangat penting. Jika mesin bermasalah, tidak ada mesin cadangan lainnya seperti pada jet bermesin ganda. Masalah mesin yang dilaporkan berupa panas berlebihan, overheating. Sistem pendinginan tidak selalu mampu mengimbangi beban panas, terutama saat manuver berat atau penggunaan afterburner lama. Panas berlebih ini bisa merusak komponen internal, mempercepat aus, dan bahkan memengaruhi sensor avionik. Masalah kedua mesin berupa retak pada bilah turbin. Ada laporan keretakan fan blade atau turbin blade akibat kombinasi panas tinggi dan tegangan mekanis. Retakan ini berbahaya karena bisa memicu engine failure di udara. Masalah ketiga mesin ialah kebocoran bahan bakar. Beberapa F-35 pernah dilaporkan mengalami fuel leak di saluran internal. Masalah ini bisa dipicu oleh getaran tinggi atau desain jalur bahan bakar yang terlalu rumit. Kebocoran bahan bakar jelas meningkatkan risiko kebakaran saat penerbangan. Mesin pada F-35 memiliki resiko tinggi karena tenaga dorong maksimal dipaksa keluar demi kinerja siluman dan super cruise terbatas. Kombinasi tekanan panas dan desain single engine menjadikan F-35 jauh lebih rentan. Intinya, mesin sangat dipaksa untuk performa tinggi, sehingga risiko teknis meningkat. Dari semua permasalahan dan kelemahan F-35 atau ketidakstabilan ini, seperti kompleksitas teknologi, masalah mesin dan mekanis, masalah ergonomik dan helmet, serta lainnya, termasuk human error. Semua ini menjadi penyebab yang sering muncul untuk insiden dan kecelakaan F-35. Berdasarkan laporan publik terbaru, hingga sekitar 2025, jumlah kecelakaan, crash atau hull loss, F-35 tercatat ada di kisaran 11 hingga 15 insiden yang dianggap besar atau hull losses. Ada juga laporan yang menyebutkan sekitar 29 kecelakaan dari semua tingkatan sejak 2013 jika dihitung termasuk insiden kecil, kerusakan yang bisa diperbaiki, dan lainnya. Pada 28 Januari 2025, sebuah jet tempur F-35A yang ditugaskan pada wing tempur ke-354 Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh di dekat pangkalan Angkatan Udara Eielson, Alaska. Insiden tersebut terjadi pukul 12:49 siang waktu setempat. Ini terjadi saat sedang menjalani misi latihan rutin. Insiden besar pertama terjadi pada 23 Juni 2014 di pangkalan Angkatan Udara Eglin, Florida, ketika sebuah F-35A mengalami kebakaran mesin saat lepas landas. Pilot membatalkan lepas landas dan dievakuasi dengan selamat. Pada 28 September 2018, sebuah F-35B jatuh di dekat pangkalan udara Korps Mariner Beaufort, Carolina Selatan, saat penerbangan latihan. Dan kecelakaan itu kemudian dikaitkan dengan kerusakan tabung bahan bakar. Pada 9 April 2019, sebuah pesawat F-35A Jepang menghilang dari radar di atas Samudra Pasifik di lepas pantai prefektur Aomori. Saat menjalani misi latihan rutin, puing-puing pesawat kemudian ditemukan, dan para penyelidik menyimpulkan bahwa pilot kemungkinan mengalami disorientasi spasial sebelum tabrakan. Angkatan Udara Kerajaan Inggris juga mengalami insiden pada 11 November 2021 ketika sebuah F-35 yang dioperasikan dari HMS Queen Elizabeth jatuh di Laut Mediterania. Pilot berhasil melontarkan diri dengan selamat, dan pesawat tersebut kemudian dievakuasi dari dasar laut. Itulah beberapa contoh insiden kecelakaan F-35. Dan masih banyak lagi beberapa insiden kecelakaan F-35 yang dilaporkan terjadi. Jadi kesimpulan dari semua ini ialah, setiap jet tempur, termasuk jet tempur berteknologi modern generasi 5, memiliki kekurangannya masing-masing atau kekurangan pada sisi yang berbeda. Selain itu, teknologi baru biasanya sering bermasalah dengan ketidakstabilan software atau gangguan hardware, atau dengan kata lain teknologi yang belum matang
sehingga masih terdapat beberapa celah error atau gangguan. Di sisi lain, jika sebuah teknologi senjata serangan meningkat keandalannya, maka di pihak lawan juga akan meningkatkan teknologi sistem pertahanan mereka. Sehingga sikap yang terlalu membesar-besarkan berlebihan dan meremehkan teknologi senjata lawan bisa menjadi bumerang sendiri. Dan seperti diketahui, dalam pertempuran, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi senjata, tapi penggunaan strategi dan taktik juga sangat berpengaruh dan menentukan hasil. Ini bukan berarti F-35 jelek, cuma terlalu membesar-besarkan berlebihan. Meskipun kita tahu bahwa tujuannya untuk marketing dan politik semata.